Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Gold Dayona, yang isinya tentang vlog aku, dunia matematika dan juga skincare. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada materi statistika ini, kita akan mempelajari tentang penyajian data untuk yang pertama. Penyajian data itu menyajikan data distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi itu merupakan data kelompok. Sewaktu kita SMP, kita mempelajari dengan data tunggal. Namun pada waktu jenjang SMA ini, kita akan mempelajari distribusi frekuensi atau data kelompok. Nah, penyajiannya sendiri dapat dibagi menjadi 3 penyajian dalam bentuk grafik histogram, kemudian grafik poligon frekuensi, dan OGIF. OGIF itu adalah grafik frekuensi kumulatif. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok, di mana dari kelas 16 sampai 19 memiliki frekuensi 19. Nah, jadi pada tabel distribusi frekuensi ini hanya akan dicantumkan 2 kolom tabel yang berisi biasanya kelas dan frekuensi. Nah, di mana batas kelas ini belum diketahui. Jadi, untuk mencari batas kelas ini, untuk yang kelas bawah, rumusnya adalah kelas bawah dikurang 0,5. Untuk yang kelas atas, rumusnya adalah kelas atas ditambah 0,5. Seperti ini kan, 31 untuk mencari kelas bawahnya dikurang 0,5. 0,5. Nah, kalau dalam menjumlahkan bilangan berkoma, haruslah kita sejajarkan letak satuannya. Satuannya di sini 0 kan? 0,5. Baru bisa kita operasikan baik itu penjumlahan atau pengurangan. Di sini operasinya pengurangan karena kita mencari kelas bawah. Ini kita anggap 0. 0 pinjam di sini 1 jadi 10. 10 kurang 5, 5. Komanya sejajarkan. Di sini tadi sisa 0 karena sudah pinjam 1. 0 kurang 0 hasilnya 0. 30 tetap. Maka dia hasilnya 30,5. Untuk yang kelas atas, dia menjadi 35,5 dia kelas atasnya 35, rumusnya itu dijumlah dengan 0,5, maka 0,5 ditambah. Nah, 5 turun, komanya sejajarkan, 5 tambah 0, 5, 3-nya turun, maka dapatlah 35,5. Selanjutnya kita akan cari batas kelas untuk yang 36 sampai 40. Nah, kita akan cari yang kelas bawahnya dulu, 36. Berarti dikurang dengan 0,5. Ini 0 ya. Dikurang. Ini sisa 5, komanya turun. 6 sudah dipinjam 1 di sini, sisanya di sini 5. Kurang 0, 5. 3-nya turun. Maka rentang untuk kelas bawahnya adalah 35,5. Untuk batas kelas atasnya 40, berarti ditambah 0,5. 40 ditambah 0,5. Berapa ini? 5-nya turun, 0-nya turun, komanya juga turun, 4-nya turun. Berarti 40,5. Berikut adalah contoh mencari batas kelas yang belum diketahui di soal apabila memang diperlukan. Pada penyajian data menggunakan grafik histogram, terlebih dahulu kita akan menggambar grafiknya, di mana garis tegak lurus ini merupakan frekuensi. Ini adalah frekuensi dan ini adalah batas kelasnya. Tadi frekuensinya paling kecil 9 dan paling besar 21. Jika membuat suatu kelang dalam grafik itu haruslah sejajar. Misalkan ini kita buat persatuannya itu menjadi 5. Berarti kalau dari sini ke sini adalah 5, maka dari 5 ke sini itu nilainya 10. Yang ini berarti 15, ini 20, dan ini 25. Untuk batas kelasnya kita mulai dari sini 15,5, kemudian ada 20,5, lalu ada 25,5, 30,5,
30,5, 35,5, dan 40,5. Tinggal kita sesuaikan pada tabel tadi bahwa rentang dari 15,5 sampai 20,5 itu adalah 19. 19 berarti paling tidak di sini ya. Karena histogram diagram batang, berarti kita gambar menyerupai batang. Nah, jangan lupa kita tulis di sini jumlah frekuensinya yaitu 19. Lanjut dari 20,5 ke 25,5 ada 15, berarti sejajar dengan ini. Kita tarik saja garis ini 25,5. Ini frekuensinya 15. Lanjut dari 25,5 ke 30,5 ada 21, berarti lebihkan sedikit dari 20, tarik garisnya. Nah, ini kita buat 21. Kemudian untuk dari 30,5 ke 35,5 dengan frekuensi 16. Nah, berarti di atas sedikit dari 15 ini. Nah, kita buat frekuensinya 16. Selanjutnya dari 35,5 sampai ke 40,5 itu frekuensinya 9, berarti di bawah 10. Bisa jadi sini. Berikut adalah penyajian grafik histogram pada tabel distribusi frekuensi. Pada penyajian data menggunakan grafik poligon frekuensi, kita harus mengetahui titik tengah dari batas kelas. Nah, misalnya batas kelas 15,5 sampai 20,5. Caranya bagaimana? Adalah dengan menjumlahkan kedua batas kelas tersebut lalu dibagi dengan 2. 15,5 ditambah 20,5 adalah 36. Dibagi dengan 2. 36 dibagi 2 adalah 18. Begitu juga dengan batas kelas selanjutnya. Titik tengah batas kelas 20,5 sampai 25,5 itu adalah 23. Selanjutnya 25,5 sampai 30,5 itu 28. 30,5 sampai 35,5 itu 33. Dan 35,5 sampai 40,5 itu titik tengahnya 38. Maka kita akan menggambar grafiknya. Pertama itu kita buat dulu grafiknya. Nah, misalkan itu kelas yang pertama adalah 18. Nah, yang dibuat di sini adalah titik tengah dari batas kelas yang sudah kita cari tadi. 18 ini berarti 23, ini 28, ini 33, dan yang ini 38. Kemudian di sini adalah frekuensinya. Tetap adalah frekuensi. Di mana kita mulai frekuensinya dari 5 lagi. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, untuk yang rentang 18, titik tengah 18, frekuensinya 19. Berarti anggap saja di sini. Cukup dengan membuat titik. Kemudian untuk titik tengah 23 frekuensinya 15. 15 berarti di sini. Untuk yang 28 frekuensinya 21. 33 frekuensinya 16. Dan 38 frekuensinya adalah 9. Jika sudah ketemu titik-titiknya, maka kita hubungkan dengan garis dari frekuensi yang 19 ini ke 15, kemudian ke 21, kemudian ke 16, kemudian ke 9. Agar titik-titiknya lebih jelas. Berikut adalah cara penyajian data tabel frekuensi, distribusi frekuensi dengan poligon frekuensi. Selanjutnya penyajian data menggunakan grafik OGIF, di mana grafik OGIF ini adalah frekuensinya kumulatif, yaitu dengan menjumlahkan
frekuensi yang sebelumnya dengan yang sedang terjadi. Nah, berikut langsung saja kita buat grafiknya. Nah, misalkan tadi kita dengan titik tengah, namun di OGIF ini tetap menggunakan batas atas dan batas bawah, yaitu tadi adalah 15,5, kemudian 20,5, lanjut 25,5, 30,5, 35,5 dan 40,5. Untuk frekuensi kumulatifnya itu kita samakan saja 5, 10, 15, 20. Oh tidak, karena dijumlahkan pastinya lebih besar ya. Kita coba dengan jaraknya itu menjadi 20, 20. Ini 20, sorry, ini 20, maka ini 40, 60, 80, dan ini 100. Ini frekuensi kumulatif. Caranya bagaimana? Jika 15,5 tadi adalah 19, namun kita buat dulu dari 15,5 ini adalah bertitik di 0. Yang saya akan besarkan voice-nya, fonnya. Nah, di sini merupakan titik 0. Terus ke 20,5 barulah kita buat frekuensi kumulatifnya itu 19. Nah, 19 berarti kita anggap di sini 19. Nah, dari 20,5 ke 25,5 itu kan 15. Namun dijumlah dengan 19. 19 ditambah 15 itu adalah 34. Maka kita buat titik di 25,5 ini adalah 34. Ini anggap 30, ini 4. Berarti di sekitar sana. Kita anggap di sini. Selanjutnya dari 34, ini 0 ya. Ini 19. Ini 34. Nah, dari 34 ke frekuensi selanjutnya ditambah dengan 21. 34 ditambah 21 adalah 55. Maka yang khusus 30,5 ini adalah 55. Ini saja di sini. Ini 55. Nah, untuk yang selanjutnya dari 35 ke 35,5 itu ditambah 16. 55 ditambah 16 adalah 71. Kalau 71 kemungkinan dia di sini. Ini 71. Dari 35,5 ke 40,5 ditambah 9. 71 tambah 9 adalah 80. Nah, titiknya di sini. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan dengan garis dari 0 ke 19, dari 19 ke 34, 34 ke 55, 55 ke 71, 71 ke 80. Nah, berikut adalah penyajian data menggunakan grafik OGIF.